Hai, selamat pagi. Ketemu lagi di video aku, Lianova. Di video ini kita akan ngobrolin tentang sekarang yang banyak sekali dipertanyakan orang-orang, yaitu adalah isoman atau isolasi mandiri. Isolasi mandiri akibat dari COVID-19 tentunya ya. Nah, pengertian dari isoman sendiri adalah mengisolasikan diri sendiri apabila kita terkena yang namanya COVID-19. Sehingga tujuan dari isolasi mandiri ini adalah agar tidak menularkan virus yang dialami terhadap orang lain. Biasanya isoman sendiri itu dilakukan di rumah sendiri. Nah, setidaknya waktu yang kita lakukan selama isolasi mandiri adalah 14 hari. Isoman sendiri bukan hanya berdiam diri di rumah, tetapi berdiam diri yang disertai dengan tindakan. Apabila isoman di rumah, itu ada setidaknya 8 tahap ya, atau 8 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tidak keluar rumah atau berdiam diri di rumah. Jadi selama kita isoman, kita tidak boleh keluar rumah. Yang kedua, siapkan ruangan yang terpisah, baik itu tempat tidur, tempat makan, tempat duduk. Intinya semua peralatan yang dipakai oleh orang yang isoman harus khusus dan tidak boleh ada kontak langsung dengan anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, selalu memakai masker. Jadi meskipun kita berada di dalam rumah, itu kalau bisa masker jangan lepas ya apabila kita ada anggota keluarga yang dekat dengan kita. Jadi kan harus dipakein jarak nih kalau ada anggota keluarga yang lain gitu kan. Nah, tetapi kita harus tetap pakai masker meskipun di dalam rumah. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan ya, menjaga kebersihan. Yang keempat, mengkonsumsi suplemen, baik itu vitamin C, vitamin B, vitamin D3 ya. Kita tetap harus menjaga tubuh kita agar tetap fit dan segar. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, jangan nanti kita isoman jadinya pesannya junk food gitu, jangan ya. Jadi diupayakan tetap harus makan makanan yang sehat. Yang keenam, berolahraga ringan. Jadi harus tetap rutin berolahraga. Nah, kalau bisa sih kena sinar matahari ya. Jadi ada tetap sinar matahari setiap pagi yang kena ke tubuh kita. Kemudian yang ketujuh, selalu membersihkan tempat isolasi. Jadi ini disarankan membersihkannya itu pakai desinfektan ya, supaya tetap steril gitu kan. Lingkungannya juga tetap harus steril. Yang terakhir, yang kedelapan, tetap menjaga pola tidur ya. Jadi tidur itu tetap harus cukup ya. Jangan pula jadi bergadang main handphone ya sampai tengah malam. Tetap harus jaga tubuh kita juga dan tidur yang teratur. Alat-alat yang harus ada pada saat isolasi mandiri, yang pertama harus selalu ada masker medis ya. Yang kedua, oximeter. Jadi kita tahu nanti tingkat oksigen yang ada dalam tubuh kita, itu yang dipakai di jari ya. Yang ketiga, termometer tubuh. Jadi kita bisa cek suhu tubuh kita secara berkala. Yang keempat, apabila mengalami sesak nafas gitu atau ada gejala yang cukup parah gitu kan, itu harus ada sedia tabung oksigen yang kecil yang sudah terhubung langsung dengan respirator. Jadi sebagai alat bantu. Nah, pertanyaannya kapan sih pasien isoman ini harus ke rumah sakit? Jadi kita kalau misalnya setelah isoman ternyata gejalanya itu semakin parah, contohnya demamnya semakin tinggi, lalu mengalami mual, muntah sampai pingsan, terus sesak nafas gitu kan, hilang kesadaran. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini itu wajib harus langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi ada beberapa rumah sakit yang juga menyediakan paket isoman. Nah, kita bisa ambil fasilitas dari rumah sakit. Cukup hanya membayar 5 juta, kita sudah bisa mendapatkan perawatan dari rumah sakit meskipun kita tidak ke rumah sakit. Jadi nanti pihak rumah sakit akan memberikan obat-obatan ke rumah, lalu akan memberikan kunjungan dokter ya. Jadi nanti dokter juga akan berkunjung melihat kita, lalu ada tes swab PCR-nya juga. Nah, nanti di situ kita akan dipantau sama pihak dokter langsung dari rumah sakit. Nah, artinya kita bisa ambil ini teman-teman. Ini aku ada contoh beberapa paket isoman dari rumah sakit ya. Nah, contohnya ini ada paket 14 hari dari Siloam, RS Siloam Medan. Nah, ini
kita ambil paket yang 5 juta, kita sudah dapat konsultasi dokter umum dan dokter spesialis, CT scan-nya, obat-obatan, paket swab PCR-nya juga sudah dapat ya. Dan ini kita dapat fasilitas selama 14 hari. Khusus pengguna asuransi Prudential tentunya kita bisa langsung cashless teman-teman ya. Jadi ini juga salah satu keunggulan dari kita sebagai nasabah Prudential. Nah, kemudian ada juga di sini paket isolasi mandiri dari Columbia Asia. Nah, ini juga khusus nasabah Prudential itu ada 5 juta per 10 hari. Nah, kita juga dapat fasilitas yang sama seperti tadi ya. Nah, kemudian ada di sini contoh lagi paket isoman dari Murni Teguh. Nah, ini bagus ya, alurnya dikasih tahu. Pertama kita booking dulu dari pihak rumah sakit, kita telepon, kemudian mereka meminta data-data kita dan kartu asuransi kita. Lalu nanti tim medisnya akan menghubungi. Lalu kalau misalnya gejalanya positif, maka tim medisnya akan datang ke rumah pasien tersebut. Jadi kita akan dikunjungi gitu teman-teman. Kita nggak perlu repot lagi ke rumah sakit. Dengan mengeluarkan 5 juta aja, kita bisa dapat fasilitas dari rumah sakit tanpa kita harus ke rumah sakit. Apalagi kita pakai kartu Prudential, maka kita bisa langsung dapat fasilitas secara cashless. Nah, itu dia tadi teman-teman mengenai isolasi mandiri yang mungkin sampai saat ini masih juga banyak orang yang bertanya-tanya. Apa sih isolasi mandiri, bagaimana sih caranya, apa-apa saja sih yang harus dilakukan apabila kita isolasi mandiri dalam rumah. Nah, semoga menjawab ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, boleh silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!